Tangkapnya Cut Nyak Dien pada tanggal 4 November tahun 1905 bukan berarti memungkasi perlawanan rakyat Aceh seluruhnya. Masih ada satu lagi perempuan yang sanggup membuat Belanda kewalahan. Ia bernama Po Cut Baren. Po Cut Baren lahir pada tahun 1880 dari keluarga bangsawan lokal di Aceh Barat. Ayahnya bernama Teuku Cut Amat Tungkop. Beliau merupakan seorang ule balang yang sangat disegani dan menjadi salah satu pemimpin rakyat melawan penjajah. Garis nasib Po Cut Baren nyaris mirip dengan Cut Nyak Dien. Nantinya, setelah kiprah Cut Nyak Dien terhenti karena sakit-sakitan lalu ditangkap, Po Cut Baren melanjutkan perjuangan seniornya itu mengusir Belanda dari Serambi Mekah. Senasib dengan Cut Nyak Dien, tekad Cut Nyak Dien dalam mengobarkan perlawanan terhadap penjajah terlecut setelah kehilangan orang-orang yang dicintainya. Suami pertama Dien, Ibrahim Lamnga, meninggal dunia dalam pertempuran melawan Belanda pada tanggal 29 Juni tahun 1878. Cut Nyak Dien kemudian menikah untuk kedua kalinya, dengan Teuku Umar. Namun sekali lagi ia ditinggal pergi sang suami untuk selama-lamanya. Teuku Umar gugur pada tanggal 11 Februari tahun 1899 dengan penyebab yang serupa yaitu tewas ditembak Belanda. Setelah itu, Cut Nyak Dien mengambil peran yang lebih penting yaitu memimpin perjuangan rakyat Aceh. Demikian pula dengan Po Cut Baren. Suaminya yang seorang tokoh adat dan pemimpin rakyat di Aceh Barat, menghembuskan nafas penghabisan di medan pertempuran. Sama seperti Cut Nyak Dien, Po Cut Baren pun tergerak untuk menggantikan andil orang yang amat disayanginya itu. Ia tampil di garis terdepan dalam perlawanan terhadap penjajah. Buku berjudul Aceh karya Zein Graaf tahun 1983 memaparkan ciri khas perempuan tangguh ini. Dituliskan dalam buku tersebut, di saat dalam bertempur, Po Cut Baren diiringi oleh para pengawal setianya yang terdiri dari sekitar 30 orang pria. Kemana-mana Po Cut Baren menyandang pedang, yaitu pedang tajam, sejenis kelewang bengkok, mirip pedang Turki yang sangat terkenal, sebagaimana yang dibahas dalam halaman 140. Mental dan kepribadian Po Cut Baren yang sekeras baja, sudah terpupuk sejak kecil. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, akan tetapi ia tidak lantas menjadi putri nan manja. Sebaliknya, Po Cut Baren dibesarkan dalam suasana perang, yang membentuk karakternya sebagai sosok perempuan tangguh dan pemberani. Po Cut Baren dan suaminya berjuang bersama Cut Nyak Dien sejak tahun-tahun terakhir abad ke-19. Ibrahim Alfian, pada tahun 1994, dalam Prominent Women in the Glimpse of History mengungkapkan, Po Cut Baren menunjukkan kesetiaan tinggi kepada Cut Nyak Dien, termasuk ketika harus mengembara dari satu tempat ke tempat lain, dari satu gunung ke gunung lain, dengan menahan lapar dan penderitaan. Pengalaman bertempur dari perjuangan bersama Cut Nyak Dien, membuat Po Cut Baren semakin tegar dalam melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Terutama ketika ia memimpin sendiri pasukannya setelah suaminya gugur di medan laga. Po Cut Baren terinspirasi keteguhan hati Cut Nyak Dien sepeninggal Teuku Umar. Pasukan rakyat Aceh tercerai-berai setelah ditangkapnya Cut Nyak Dien pada 1905. Laskar yang dipimpin Po Cut Baren lolos saat Belanda menggelar penyerbuan besar-besaran ke markas Cut Nyak Dien yang berujung dengan penangkapan itu. Putri Cut Nyak Dien, Cut Gambang juga berhasil diselamatkan. Po Cut Baren memimpin pasukannya masuk keluar hutan demi menghindari kejaran tentara Belanda selama berbulan-bulan. Sampai kemudian, pada tahun 1906, pelarian ini menemukan sebuah gua tersembunyi di lereng Gunung Mancang, Aceh Selatan. Po Cut Baren menjadikan gua tersebut sebagai markas pasukannya, sebagaimana disebutkan dalam buku Jaya Suprana, Kelirumologi Genderisme, 2014, halaman 78. Dari situ, Po Cut Baren mengkonsolidasi pasukannya yang sempat tercerai-berai selama pelarian. Setelah kekuatannya dirasa cukup membaik, Po Cut Baren mulai meracik strategi untuk kembali melancarkan perlawanan terhadap Belanda, meskipun tidak secara frontal, melainkan dengan siasat gerilya. Selain berfungsi sebagai markas, gua di Gunung Mancang juga digunakan sebagai benteng pertahanan bagi pasukan Po Cut Baren. Setiap usai menyerang pos-pos militer, tangsi-tangsi, menyergap patroli Belanda, atau menemukan tentara musuh dan lantas menggempurnya, orang-orang Po Cut Baren langsung masuk ke dalam hutan, lantas berkumpul lagi di markas, sebelum bergerak kembali. Gaya gerilya ala Po Cut Baren benar-benar membuat Belanda kerepotan,
Seperti yang ditulis Zengraf dalam bukunya, begitulah selama bertahun-tahun ia hidup dalam pertempuran yang diselingi jeda sejenak ke tempat-tempat yang jauh terpencil yang belum lagi didatangi company, masih merupakan masa yang menyenangkan baginya. Cara bertempur seperti ini, Anda berhenti dulu kalau merasa bosan bertempur, sebagaimana disebutkan di halaman 137. Belanda benar-benar dibikin pusing dan terpaksa harus mendatangkan bala bantuan dari Batavia untuk mengejar pejuang-pejuang Aceh yang dipimpin Pocut Baren, seperti yang ditulis oleh Rusdi Sufi dan kawan-kawan, dalam buku Aceh Tanah Rencong, tahun 2008, halaman 100. Belasan perwira militer Belanda didatangkan, untuk bergantian memimpin operasi pengejaran Pocut Baren. Akan tetapi tidak pernah berhasil menangkap Serikandi Aceh penerus Cut Nyak Dien ini. Doup, salah seorang tentara Belanda yang turut dalam operasi penangkapan Pocut Baren, mengakui perempuan Aceh ini memang sangat sulit ditaklukkan. Para pemimpin patroli yang pemburu Pocut Baren adalah tokoh-tokoh Belanda terkemuka dan terkenal berpengalaman dalam peperangan. Ini menunjukkan wanita itu memang lawan tangguh bagi Belanda, kenangnya dalam Gedenboek van het Korps Marechaussee van Aceh, di tahun 1940. Membuat lawan terkesan, Belanda butuh waktu yang cukup lama untuk menemukan tempat persembunyian Pocut Baren. Kurang lebih 5 tahun setelah penangkapan Cut Nyak Dien, barulah Belanda bisa mengetahui markas Pocut Baren yang berada di pedalaman Gunung Mancang. Itu pun tidak mudah mencapainya karena benteng pertahanan pasukan Pocut Baren sangat sulit untuk ditembus. Setiap kali terlihat tentara Belanda yang mendekat dan mendaki gunung, orang-orang Pocut Baren segera meluncurkan batu-batu berukuran besar. Akibatnya, banyak serdadu Belanda yang tewas mengenaskan, tertimpa terjangan batu dari atas. Berkali-kali mereka terpaksa mundur, berpikir keras untuk bisa menaklukkan Pocut Baren dan para pengikutnya yang bernyali tinggi itu. Belanda akhirnya mempersiapkan serangan besar-besaran sekaligus upaya pengepungan. Untuk mempersempit ruang gerak pasukan Aceh di Gunung Mancang, Belanda membangun tangsi besar di 2 lokasi yang menjepit posisi markas Pocut Baren. Dari kedua tempat pertahanan inilah pasukan Belanda bergerak untuk memburu orang-orang Pocut Baren, sebagaimana yang diungkapkan oleh Zengraf dalam bukunya, tahun 1981, halaman 138. Namun, sebisa-bisanya Pocut Baren bertahan, cepat atau lambat pasti bakal melemah juga menghadapi Belanda yang lebih unggul jumlah personel, dan selalu ditambah serta persenjataan. Apalagi laskar pimpinan Pocut Baren semakin terisolasi di pedalaman Gunung Mancang. Ruang gerak Pocut Baren semakin sempit, posisinya pun kian terjepit. Belanda kemudian menyirami daerah sekeliling area yang diperkirakan ditempati Pocut Baren dan para pengikutnya dengan minyak dan membakarnya, sebagaimana yang disebutkan dalam buku Jaya Suprana, tahun 2014, halaman 79. Panas, asap, juga debu membuat orang-orang Pocut Baren berkelimpungan dan sulit berkonsentrasi untuk membalas serangan. Dalam situasi tersebut, Letnan Hodges memimpin operasi penyergapan. Pocut Baren yang sebenarnya kesulitan karena pasukannya tercerai-berai terus berusaha melawan. Namun sayang, kakinya terkena tembakan, sehingga akhirnya Hodges bisa menangkapnya. Banyak pengikut Pocut Baren yang gugur dalam pertempuran ini. Pocut Baren selanjutnya dibawa ke markas Belanda di Kutaraja, Banda Aceh. Di dalam tahanan, kondisi kaki Pocut Baren yang tertembak semakin memburuk dan mulai membusuk. Dokter dari pihak Belanda kemudian memutuskan untuk mengamputasi kakinya, sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad van Destra dalam bukunya, Pahlawan Wanita Muslimah dari Kerajaan Aceh yang Melegenda, tahun 2018, halaman 31. Terkait nasib Pocut Baren selanjutnya, muncul perbedaan pendapat di kalangan petinggi militer Belanda itu sendiri. Ada yang mengusulkan agar Pocut Baren diasingkan keluar Aceh, seperti halnya Cut Nyak Dien. Namun, ada pula yang menyarankan supaya Pocut Baren diampuni, mengingat kondisinya yang dirasa sudah tidak memungkinkan untuk terus melawan setelah kakinya diamputasi. Opsi kedua yang akhirnya dipilih, sekaligus untuk menghormati Pocut Baren sebagai sosok perempuan tangguh yang pantang menyerah. Belanda kemudian memulangkan Pocut Baren ke kampung halamannya. Ia juga dihadiahi kaki palsu yang khusus didatangkan dari negeri Belanda, untuk sedikit memudahkannya berjalan. Pocut Baren menerima pemberian itu dan bersedia dipulangkan. Namun, dari tanah kelahirannya, ia tetap mengobarkan perlawanan meskipun tidak dengan senjata lagi. Pocut Baren menciptakan puisi dan syair untuk menggelorakan semangat perjuangan rakyat Aceh,
hingga wafatnya pada tahun 1933. Bagi Belanda, Pocut Baren memang amat merepotkan, tetapi sekaligus sosok perempuan yang menakjubkan, seperti yang diakui Zengraf dalam tulisannya, tahun 1981, halaman 381. Ia, Pocut Baren, senantiasa melawan dengan layaknya. Ia selalu bergerak sangat cepat dan berkuasa setaraf dengan laki-laki yang paling kuat.